Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah rasulullah. الصلاة الغيمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف وبشر المقام المقبول الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Bismillah walhamdulillah. Hamdan salatan wassalaman ala Rasulillah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari Jumat yang mulia ini kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mendirikan sholat Jum'ah berjamaah.
Kita tinggalkan sejenak berbagai macam aktivitas dan kesibukan-kesibukan duniawi. Kita memfanakan diri kita sejenak. Kita datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pada hari ini, pula ibadah sholat Jumat yang kita tegakkan di siang hari ini, senantiasa menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga pula tetap tercurah dan terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqina wa huwa asdaqul qailin, ahyarum minal ahyar, imamun minal a'immah, wa huwa namratun wahid min mi'ati wa wahidatil a'immatil masyhuri fi hadzal alam alladhi yughayyiru az-zamani minaz zulumati ilan nur, minal jahiliyati ilal islamiyatil asyriyah. Ma'asyiral muslimin, senantiasa pula marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguhnya imtithalu bi awamirillahi wajtinabun nawahi. Hendaknya kita mampu berusaha dengan semaksimal mungkin dengan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita untuk melakukan hal yang terbaik, melaksanakan segala perintah-perintah Allah serta menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat sekalian rahimakumullah. Saat ini kita umat manusia di seluruh dunia, terutama umat Islam, tengah memasuki berbagai macam momentum-momentum yang sangat bersejarah di dalam sejarah peradaban manusia, baik dalam skala internasional maupun dalam skala nasional, di mana satu pekan yang lalu umat Islam di seluruh pelosok penjuru dunia memasuki tahun baru Hijriah 1443, dan sebagai bangsa Indonesia kita baru saja bereforia menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ma'asyiral muslimin, dua momentum ini adalah satu momentum yang begitu fenomenal tentang makna arti sebuah perjuangan, di mana perjuangan pastilah membutuhkan pengorbanan. Dengan pengorbanan yang tulus, maka tentunya kemerdekaan akan kita raih, kemenangan akan kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju kota Yashrib Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi adalah merupakan tonggak sejarah di mana perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, tidak sedikit mereka dengan para pengikutnya mendapatkan perlakuan intimidasi, bahkan upaya-upaya pembunuhan tidak pernah lepas dari perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sebuah kisah kecil terjadi dalam kronologis hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah, kota yang sangat dicintainya, menuju kota Yashrib Madinah yang juga merupakan kota di mana persatuan dan kesatuan umat Islam terwujudkan begitu dahsyat dan luar biasa. Ketika kafir Quraisy berada pada puncak kebiadabannya, ketika peradaban bangsa Arab pada saat itu berada pada puncak kezolimannya, maka Allah memerintahkan baginda Rasulullah SAW dengan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Yashrib Madinah. Beberapa malam sebelum hijrahnya baginda Rasul, terjadilah satu konferensi, satu rapat pembesar kafir Quraisy di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Di situ membicarakan tentang bagaimana strategi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka berbagai macam usulan dilontarkan oleh para pembesar kafir Quraisy. Ada yang mengusulkan kepada forum bahwa untuk menghentikan dakwah Muhammad, maka kita harus buang Muhammad ke tempat yang jauh dan terpencil. Ternyata pendapat ini ditolak, sebab mereka beralasan
bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang punya karakter pribadi yang begitu menarik, akhlaknya begitu simpatik, ucapannya menjadi magnet bagi lawan bicaranya. Dimanapun di dunia ini, ketika dia dibuang pasti akan bertemu dengan orang, dan ketika ia bertemu dengan 1, 2, 3 orang dan seterusnya, maka akan semakin banyak pengikutnya, dan ini sangat berbahaya. Ada pendapat yang kedua, kalau ingin menghentikan dakwah Muhammad, maka kita harus memberikan mosi tidak percaya, gelar kepada Nabi Muhammad sebagai Al-Kazzab, pendusta, penipu. Bahkan pendapat ini ditolak oleh pembesar dedengkot kafir Quraisy, Abu Jahal. Dia mengatakan cara ini tidak akan pernah efektif, sebab kita semua tahu bahwa Muhammad adalah manusia yang tidak pernah bohong dalam hidupnya. Bahkan di usia 18 tahun ia mendapatkan gelar Al-Amin sebagai seorang pemuda yang bisa dipercaya, yang tidak ada gelar lain diberikan kepada manusia lain. Berbagai macam cara tidak bisa ditemukan titik solusinya untuk mencari kelemahan yang ada dalam karakter seorang pribadi Muhammad SAW. Di situ sesungguhnya pembesar kafir Quraisy mengakui bahwa sosok figur seorang Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang begitu sempurna, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa ada sedikit pun celah untuk bisa memberikan satu mosi tidak percaya. Sehingga datang pada saat itu setan menjelma menjadi manusia ikut dalam forum itu. Dia mengatakan, tuan-tuan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ini. Satu-satunya jalan dan pilihan adalah Muhammad harus dibunuh. Awalnya pendapat ini ditolak, karena kalau Muhammad dibunuh maka tentu Bani Manaf, Bani Hashim akan marah dan menuntut kita. Maka kemudian setan itu beralibi bahwa di Mekah ini ada 17 kabilah, ada 17 suku, kirimkan satu pendekarnya, satu jagoannya untuk mengepung rumah Muhammad, dan Muhammad dibunuh secara beramai-ramai, tanggung jawab secara beramai-ramai. Cara inilah yang kemudian diambil oleh kafir Quraisy. Namun baginda Rasulullah mendapatkan informasi ini dari malaikat Jibril, termasuk dari anggota rapat yang iba melihat bagaimana nasib yang akan ditimpa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian di malam itulah beliau hijrah dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dari Makkah menuju kota Yashrib, Madinah. Dan kafir Quraisy gagal untuk mengeksekusi di malam itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah menggantikan posisi tidurnya Nabi Muhammad di malam eksekusi pembunuhannya. Berbagai macam tantangan dan rintangan, bahkan kafir Quraisy mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Kalau satu ekor unta berharga 40 juta, sekitar 4 miliar. Satu sayembara yang cukup menggiurkan. Ada orang serakah bernama Surokoh mendengarkan berita ini, ia pacu kudanya, ia berusaha mendapatkan 4 miliar atau 100 ekor unta yang dijanjikan sebagai hadiah. Namun Allah memberikan pertolongannya. Di saat ia hendak menghayunkan pedangnya, kudanya terjatuh dan pedangnya jatuh persis di sisi Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad memberikan pedangnya lalu mempersilahkan bahwa Surokoh itu untuk melanjutkan perjalanan. Maka kemudian Surokoh dengan ketulusan dan keikhlasannya pada saat itu mengatakan, bukan main akhlakmu wahai Muhammad, aku ingin membunuhmu, tapi engkau begitu santun dan lembut kepadaku. Sehingga beliau mengatakan, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Begitu luar biasa akhlak baginda Rasul. Bahkan ketika beliau di Madinah selama 10 tahun membangun satu kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa, kembali ke kota Makkah dengan membawa pasukan raksasa, pasukan yang begitu besar. Maka kemudian ia kembali ke Makkah, pembesar kafir Quraisy merinding, gemetar, tak berdaya, sehingga ia takluk menyerah tanpa syarat di bawah panji Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang masuk rumah Abu Sofyan akan aman, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram akan aman. Maka kemudian pembesar kafir Quraisy menyerah kepada baginda Rasul. Tidak ada setetes pun darah yang tumpah dalam penaklukan di kota Mekah. Ini membuktikan betapa santunnya
betapa akhlaknya terpuji baginda Rasulullah dalam perang sekalipun menghindari kekerasan. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh baginda Rasul menginspirasi bahwa setiap kita adalah orang yang wajib berhijrah dari kondisi yang tidak baik menuju kepada kondisi yang lebih baik. Dari kondisi yang sudah baik tentunya berharap kepada kondisi yang lebih baik lagi. Saat ini Allah anugerahkan kepada kita Indonesia merdeka 76 tahun yang lalu, maka ini bukanlah waktu yang sebentar, yang seharusnya kita lebih maju daripada negara-negara lain yang merdekanya belum terlalu lama. Maka tentu kita harus berintrospeksi diri bahwa saat ini kita terlalu banyak membuang-buang kesempatan. Barangkali saat ini kita kurang menanamkan ruh perjuangan dalam hidup kita. Maka kita berharap semoga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia bisa menjadikan kita sebagai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bangsa kita yang saat ini sedang tidak baik-baik saja segera Allah pulihkan keadaannya, penyakit yang mendera, wabah yang melanda mudah-mudahan Allah cabut, dan perekonomian serta kehidupan keluarga kita, saudara kita, anak cucu dan keturunan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nas bihulukin hasanin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallima wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana yasir lana wa la tu'asir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jununi wal judami wa min syai'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.